Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk keputusan menerima atau menolak order khusus. Ini adalah materi dalam mata ajar akuntansi manajemen, pengambilan keputusan jangka pendek atau juga sering disebut pengambilan keputusan taktis atau analisis diferensial. Nah, buku referensinya ini akan diterbitkan sekitar bulan Februari 2024, buku akuntansi manajemen yang bisa digunakan untuk mempelajari mata kuliah akuntansi manajemen atau juga dapat digunakan untuk Anda yang ingin mengambil sertifikasi akuntansi yang di dalamnya ada materi akuntansi manajemen karena akan disertakan dengan e-learningnya yang berisikan soal-soal dan pembahasan dalam bentuk pilihan ganda yang bisa Anda kerjakan sendiri dan ada pembahasannya. Kemudian juga ada soal dan pembahasan dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. E-learningnya dapat Anda peroleh dengan cara mengakses langsung e-learning akuntansi buku manajemen ini atau Anda membeli buku akuntansi manajemen yang original. Oke, e-learningnya adalah e-learning.penerbitsaneba.com. Kita masuk. Nah, berikut ini adalah soalnya. PT Furnitur Indonesia Jaya memiliki sebuah produk unggulan berupa lemari serbaguna dan minimalis. Kapasitas produksi setiap tahunnya sebanyak 5.000 unit, tetapi baru terpakai 80%-nya. Berikut ini adalah total biaya untuk memproduksi 5.000 lemari. Ada bahan baku langsung 500 juta, tenaga kerja langsung 250 juta, overhead produksi variabel 100 juta, overhead produksi tetapnya 400 juta, total biaya produksinya adalah 1.250 juta. Adapun beban penjualan adalah Rp20.000 per lemari. Perusahaan memperoleh order khusus dari jaringan toko furnitur nasional sebanyak 1.000 unit lemari. Harga yang diminta oleh pelanggan ini adalah Rp160.000 per lemari. Beban penjualan untuk order khusus ini adalah Rp5.000 per lemari. Jadi karena order khusus beban penjualan juga lebih murah ya. Order khusus ini tidak mengganggu kegiatan perusahaan dalam melayani permintaan lemari dari pelanggan reguler perusahaan. Dan order khusus ini hanya datang sekali saja. Pertanyaannya adalah, apakah seharusnya PT Furnitur Indonesia Jaya menerima atau menolak order khusus tersebut? Jadi menerima atau menolak, itu pertanyaannya. Oke. Mudahnya saja sebelum saya mulai membahas, diterima kalau order khusus ini akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ditolak kalau order khusus ini justru memberikan kerugian bagi perusahaan. Oke, berikut ini adalah jawaban lengkapnya. Yang pertama, kita lihat dulu dari sisi kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu adalah 5.000 unit. Sedangkan jumlah produksi yang ada itu baru 80%-nya atau 4.000 unit. Berarti kita bisa simpulkan di sini ada idle capacity idle capacity sebanyak 1.000 unit. Jika order khusus ini diterima, maka tidak mengganggu pemenuhan pesanan dari pelanggan reguler perusahaan. Karena perusahaan masih berproduksi di bawah kapasitasnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Apa saja pendapatan dan biaya yang relevan dari order khusus ini? Pendapatan relevan adalah pendapatan dari order khusus ini. Berapa harga yang diminta dikali dengan kuantitasnya. Adapun biaya yang relevan adalah biaya bahan baku langsung. Karena kalau order ini diterima, maka perusahaan harus memproduksi lemari sehingga ada biaya bahan baku langsung. Ya, ada biaya bahan baku langsung. Tapi kalau perusahaan tidak menerima order khusus ini, maka biaya bahan baku langsungnya akan jadi nol. Nah, berarti biaya bahan baku langsung ini adalah biaya relevan. Karena di dua opsi keputusan, dia itu nilainya tidak sama. Kalau dia terima, ada ya positif. Kalau dia nggak diterima, nol. Begitu juga biaya tenaga kerja langsung.
Kalau perusahaan menerima order khusus ini, maka perusahaan harus memproduksi lemari dan membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja dan dia ada upahnya. Maka biaya tenaga kerja langsung adalah relevan. Sedangkan kalau dia tidak tidak menerima order khusus, maka dia tidak perlu memproduksi, tidak perlu tenaga kerja langsung, maka tidak ada biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya overhead produksi variabel. Ya. Kalau perusahaan terima order khusus, maka dia harus produksi, maka ada biaya overhead produksi variabel yang harus dikeluarkan. Kalau dia tidak terima atau tolak, dia nol. Beban penjualan, kalau dia terima order khusus, maka perusahaannya akan munculkan beban penjualan. Tapi beban penjualannya bukan Rp20.000 seperti order reguler. Beban penjualan untuk order khusus ini hanya Rp5.000. Jadi yang relevan adalah Rp5.000. Bagaimana biaya overhead tetap? Kenapa tidak dimasukkan sebagai biaya relevan? Nah, karena perusahaan masih berproduksi di bawah kapasitas, total biaya overhead produksi tetapnya akan sama dari 0 sampai 5.000 unit yang diproduksi lemari. Nah, berarti mudahnya kalau order itu diterima, biaya overhead produksi tetapnya itu ada. Kalau order itu ditolak, biaya overhead produksi tetapnya pun tetap ada dan nilainya sama. Maka karena biaya overhead produksi tetap ini dua pilihan, dua opsi keputusan terima atau tolak sama, maka biaya overhead tetap itu tidak relevan. Nah, tidak relevan. Lain halnya kalau perusahaan sudah berproduksi pada tingkat kapasitasnya 100%, kemudian ada order khusus yang masuk, mungkin biaya tetapnya akan berubah. Nah, dia akan jadi relevan. Ya. Jadi tidak selalu biaya overhead produksi tetap itu tidak relevan. Tapi untuk contoh kasus soal ini, dia tidak relevan. Tidak relevan berarti tidak diperhitungkan dalam menentukan nanti apakah perusahaan menerima atau menolak order khusus ini. Oke. Berikutnya, kita akan menghitung pendapatan dan biaya relevan per unit. Nah, pendapatan order khusus itu Rp165.000 per unit. Dari mana? Dari soal. Bahan baku langsung yang 500 juta ini untuk memproduksi 5.000 lemari. 5.000 lemari. Maka satu lemarinya itu biaya per unitnya adalah 100.000. Dari mana? 500 juta bagi 5.000. Kemudian tenaga kerja langsungnya itu 250.000 bagi 5.000, 50.000. Biaya overhead produksi variabelnya 100 juta bagi 5.000, dapat Rp20.000. Nah, beban penjualan bukan Rp20.000, beban penjualan Rp20.000 itu untuk yang reguler dilakukan oleh perusahaan. Untuk order khusus ini, beban penjualannya adalah Rp5.000. Berikutnya kita masuk ke perhitungan untuk menentukan apakah order khusus ini dapat diterima atau justru ditolak dengan pendekatan kuantitatif. Kita mulai dari pendapatan yang relevan. Pendapatan dari order khusus ini itu adalah Rp165 juta. Dari mana? Dari harga jual yang diminta oleh pelanggan 165.000 kali Rp1.000. Kemudian kita hitung total biaya yang relevan untuk memproduksi pesanan khusus. Yang pertama adalah bahan baku langsung. 100 juta ini berasal dari, lihat yang slide sebelumnya, per unitnya bahan baku langsung Rp100.000, ya. Rp100.000 kali order khususnya adalah 1.000 unit. Kemudian tenaga kerja langsung 50 juta, ini berarti per unitnya Rp50.000 kali 1.000 unit. Overhead produksi variabel, ya, per unitnya sudah kita hitung 20.000 kali 1.000 unit adalah 20 juta. Beban penjualannya itu adalah untuk order khusus ini, beban penjualannya per unit adalah 5.000. 5.000 kali 1.000 adalah 5 juta rupiah. Jadi bukan 20.000 ya. Oke.
Sehingga total untuk memenuhi order khusus ini itu adalah 175 juta rupiah. Pendapatan order khususnya 165 juta rupiah, tapi total biaya untuk memproduksi order khususnya itu 175 juta. Maka perusahaan justru memperoleh kerugian sebesar 10 juta kalau memenuhi order khusus ini. Sehingga keputusannya adalah berarti reject atau ditolak order khusus ini. Oke. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan keputusan menerima atau menolak order khusus yang merupakan materi dari akuntansi manajemen. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.perbisalimba.com, cari e-learning akuntansi manajemen, buku akuntansi manajemen karangan Catur Sasongko. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.